Ayo membaca. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledai dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh! Keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Kata-kata tersebut jika disusun menjadi sebuah pesan moral adalah: bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ayo sahabatku, jangan ragu untuk membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Seorang pria bersama dengan seekor kuda dan seekor keledai. Keledai dimuati beban berat, sedangkan kuda dimuati beban yang ringan. Keledai meminta tolong kepada kuda supaya membantu membawa muatan yang ada pada tubuh keledai. Tapi kuda menolak. Karena membawa beban yang terlalu berat, akhirnya keledai meninggal. Sekarang semua beban dipindahkan ke tubuh kuda, termasuk keledai yang meninggal. Kalian bisa menggambarkan dongeng tersebut berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing.
Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Silahkan kalian tuliskan nama-nama orang sesuai dengan sifat-sifat berikut. Yang memiliki sifat penolong adalah Pak Joko, Pak Ridwan, dan Bu Susi. Yang memiliki sifat dermawan adalah Pak Niko dan Bu Sabta. Yang memiliki sifat ramah adalah Pak Buyung, Bu Novi, dan Pak Tio. Yang memiliki sifat penyayang binatang adalah Pak Lukas dan Pak Ihsan. Yang memiliki sifat lucu adalah Pak Entis dan Pak Andre. Selanjutnya, ayo bermain peran. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Sekarang ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Jumlah kandang 6 dikali jumlah domba dalam setiap kandang 10. 6 kali 10 sama dengan 60. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Berapakah jumlah semua dombanya? Ya, 60. Bagaimana cara mengetahui jumlah domba dalam setiap kandang jika jumlah kandangnya ada 10? 10 dikali titik-titik sama dengan 60. Berapa isinya? Ya, 6. Jadi, isi domba di tiap kandang adalah 6 ekor. Maka kesimpulan dari soal A dan B adalah 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Caranya, 9 kali 8 sama dengan 72. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Ada berapa jumlah semua sapi? Ya, 72. Maka, cara untuk mencari jumlah sapi dalam tiap kandang jika kandangnya ada 8 adalah 8 dikali titik-titik sama dengan 72. Berapakah isinya?
Ya, 9. Jadi jumlah sapi dalam tiap kandang adalah 9 ekor. Maka kesimpulan dari soal A dan B adalah 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Bagaimana cara mencari jumlah semua burung merpati? Ya, 10 dikali 8 sama dengan 80. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Ada berapa kandang yang tersisa? Tadi ada 10 kandang, kemudian rusak 2, sehingga tersisa 8 kandang. Berapakah jumlah semua burung merpati? Ya, 80. Bagaimana cara mencari burung merpati pada tiap-tiap kandang jika kandangnya hanya tersisa 8? Caranya adalah 8 dikali titik-titik sama dengan 80. Berapakah isinya? Ya, 10. Jadi jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang adalah 10 ekor. Maka kesimpulan dari soal A dan B adalah 10 kali 8 sama dengan 8 kali 10. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Bagaimana cara mencari jumlah telur asin? Ya, 6 kali 4 sama dengan 24. Ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Berapa jumlah cucu nenek yang suka telur asin? Cucu nenek ada 6. Yang tidak suka ada 2. Jadi yang suka telur asin ada 4. Berapa jumlah semua telur asin? Ya, 24. Bagaimana cara mencari telur yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Ya, 4 kali titik-titik sama dengan 24. Berapakah isinya? Ya, 6. Jadi, tiap cucu nenek yang suka telur asin mendapatkan 6 telur asin. Jadi, kesimpulan dari soal A dan B adalah 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Buah duku, buah jambu. Sahabatku, mari saling membantu. Bye-bye.